Oke, pemirsa, malam ini saya sangat berterima kasih lah pada Tuhan, ya, seorang anggota Dewan DPRD Kepri mengundang rekan pro Fidel Manihuruk. Ya, pada kesempatan ini saya ambil juga kesempatan yang bernilai ya. Emang siapa sih seorang Uba Ingan Sigalingging? Nah, pemirsa harus tonton ini sampai habis. Aku yakin ada banyak nilai-nilai positif dari seorang Bapak Uba Ingan Sigalingging. Oke guys, mari kita perkenalkan. Silakan Bang, disapa dulu Bang pemirsa kita Bang. Halo semua pemirsa, rekan pro ya. Senang sekali saya mengundang Pak Manihuruk bisa berbincang-bincang pada malam hari ini. Semoga Bapak, Ibu, Saudara, teman, dan sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk melanjutkan. Oke Bang, kita langsung aja ya Bang ya. Iya. Bang, ini kan kalau soal nama Abang udah dikenal Iya. lah, Iya. ya kan. Tapi kan aku, pemirsa juga tak pingin tahu juga Bang. Emang sekonyong-konyong itu Abang jadi anggota dewan? Kan nggak juga kan Bang? Iya. Nah Bang, kalau mau tahu Bang, Abang punya background sekolah itu apa itu Bang? Saya kuliah di Jogja. Ya, kuliah di Jogja 85, kemudian 86 masuk, ya. Sedikit terlambat dulu, tamat dari sekolah musik sebenarnya. Oh musik ya Bang ya? Iya, di Jalan Jati waktu itu. Tamat 84, kemudian sempat mengajar. Tapi kalau mengajar hanya setingkat SLT aja gimana kan gitu. Ilmunya juga terbatas. Akhirnya melanjutkanlah ke Jogja. Start dari setelah tertunda 2 tahun, kemudian 86 lah di Jogja. Iya. Sampailah 93 atau 94, saya pun udah agak lupa juga tuh. Saya di wisuda tahun berapa waktu itu. Tapi yang penting selesai lah gitu ya. Selesai, Bang, ya. Itu. Yang jelas Abang kuliah itu reguler ya? Ya, jadi dia istilahnya nyambung lah ya dari dulu namanya belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan SMK disebut. Dulu berbeda dia. Sesuai dengan jurusannya. Jadi dulu sekolah menengah musik. Ada dulu sekolah pertanian kan, SPEMA misalnya. Kalau sekarang kan semua pukul rata semua SMK gitu kan. Nah, kemudian di Jogja lah ya banyaklah berkecimpung dengan berbagai hal kegiatan. Ya baik dalam dunia pemikiran, terutama pemikiran. Pemikiran. Kemudian ya aktivitas lain yang berhubungan dengan masyarakat. Saya kira di Jogja. Jadi memang Abang udah terbiasa gitu ya, dekat dengan masyarakat tempatan ya. Jadi ya, betul. Artinya sudah lama kan, sudah terlatih. Artinya sudah terbiasa kita datang ke satu tempat, beradaptasi lah tentunya. Iya. Jadi untuk mendekat ke masyarakat itu nggak begitu harus belajar dulu apa dulu, udah mengalir gitu aja ya. Sudah secara alami mengalami Bang, itu. Nah, kalau di Jogja sendiri kan kita ya sudah harus belajar tata krama di sana. Gitu, makanya kalau keluar dibilang sepali Batak ya sepali Jawa. Maksudnya separuh Batak, separuh Jawa. Kadang-kadang kita terlalu Jawa nih, artinya kadang-kadang perilaku itu udah nggak kayak Batak lagi. Jadi secara mungkin ngomongnya aja yang Batak masih. Secara kultur itu Abang paham dengan dua budaya yang tegas dan lembut ya. Sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa. Ini Bang, ini satu nilai tersendiri buat Abang. Kalau menurut aku ya, buat pemirsa bisa menilai sendiri lah. Karena kalau Batak kan terkenal tegasnya Bang. Iya betul. Nah, orang Jawa lebih ke etikanya, tata keramanya, kalau orang Batak itu mungkin straight point ya. Langsung ngomong. Kalau orang Jawa lebih banyak simbol. Simbol ya. Jadi lebih lembut lah. Karena dia nggak langsung ya Bang ya. Contohnya kalau kaki kita dipijak misalnya, ya kan. Kalau orang Batak matamu itu nggak lihat kan gitu. Kalau orang Jawa, Mas ini kaki masih dipakai, gitu loh. Akan gitu. Tujuannya sama itu Bang. Sama, mengingatkan ini kaki ini. Cuman cara itu ya Bang ya. Cara ajanya beda. Berarti secara kultur itu memang Indonesia itu penuh dengan warna-warni Bang ya. Beragam betul. Walaupun satu tujuan Bang ya. Satu tujuan. Luar biasa Bang. Iya, betul. Jadi itu udah modal dasar buat Abang ya. Dengan dua kultur aja Abang sudah bisa kita membantu ya beradaptasi. Bang. Oke Bang. Jadi Bang kan setelah dari Jogja lah Bang. Iya. Abang emang langsung ke Batam?
Enggak. Saya sempat di Jakarta dulu. gitu ya? Sempat dulu mengajar sebentar ataupun nggak jadilah ya. Karena memang kurang pas di Jakarta dulu suasananya. Terus sempat balik lagi ke Jogja, baru 96 saya. 96 akhir saya ke Medan. Ke Medan ya. Nah, di situ saya sempat ngajar di mana universitas. Oh, universitas ya. Universitas AKBP Nomensen. Kebetulan kan di sana sudah buka fakultas Itu bertahun itu Bang, sempat Abang ngajar situ? 4 tahun lah. 4 tahun ya Bang 4 ya? tahun. Ya, berarti dunia pendidikan Abang paham lah ya? Ya, pendidikan dalam arti karena memang bidang studinya di situ. Di situ ya? Ya, bidang studinya di situ dan kemudian ya kita sudah biasa lah. Kalau kita udah biasa membaca, menulis, ya udah lebih mudah membantu untuk bekerja. Jadi Bang, Abang sempat ngajar di universitas, ya itu di bidangnya seni ya? Iya. Seni baru. Mungkin Abang kurang puas ya? Bukan kurang puas, jadi memang ada situasi-situasi yang memang harus kita coba. Atau karena ada tantangan, makanya Abang datang ke Batam ini? Iya, satu karena memang kita mau coba sesuatu yang berbeda gitu. Berbeda ya? Makanya tahun 2000 saya awal udah ke Batam. Kemudian kita ya membuat semacam bekerja lah ya untuk ya, awalnya sih mengajar musik. Musik ya Bang. Mengajar musik. Berarti, jadi orang taunya saya itu ngajar musik sebenarnya. Berarti ini jiwanya jiwa seni Bang ya? Iya, karena memang sekolah kita dari situ. Ya, sekolah saya dari situ. Jadi orang-orang taunya itu ya ngajar piano. Nah, terus Bang, Abang bisa masuk ke politik gitu Bang di Batam itu. Itu apakah karena keinginan Abang atau karena ada hal yang tidak sengaja Abang lihat? Makanya Abang, ini harus masuk di politik atau gimana Bang? Awalnya kita fokusnya di kebudayaan. Oh, kebudayaan Bang ya. Nah, tetap di seni lah ya, seni ya, budaya. Kebudayaan. Ya? Jadi berbagai hal ya, misalnya dari gabungan karena kita ada kelompok yang berbagai latar belakang seni. Ada teater, ada lukis, ada musik, ada sastra dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahun 2000 itu sampai 2004. 2005 mungkin situasinya sudah berubah. Kita membentuk bersama-sama teman-teman, ya namanya LSM. Oh, LSM. Ya, itu LSM Gerakan Bersama Rakyat. Nah, kalau nggak salah diformalkan itu tahun 2007, tapi 2005 sudah bergerak dulu ya. Bergerak. Tapi sebelumnya sebenarnya saya lebih banyak aktif di samping kegiatan di lapangan, tapi saya menulis. Oh gitu. Dulu di media itu ya rutin saya menulis opini. Abang jiwa jurnalistiknya ada juga berarti ya? Ya bukan jurnalistik, tapi biasanya menulis opini. Nah kalau opini itu ya? Biasanya pendapat kita tentang satu hal kita tulis dan kita ya seperti Batam Post, ya, hampir semua media saya kira, termasuk juga dulu ada si Jori Kepri, termasuk juga berbagai media ya. Nah, kalau lihat catatan opininya masih cukup banyak. Berarti Abang selalu menunjukkan sudut pandang Abang ya di sini. Ya, dari segi pemikiran karena itu merupakan pertanggungjawaban intelektual lah gitu. Ya. Jadi Bang, waktu Abang bergerak di bidang LSM lah. Iya. Apa namanya Bang? LSM Gerakan Bersama Rakyat. Nah, biasanya ada singkatannya ya biasanya disingkat GEBRAK. Oh, GEBRAK. GEBRAK. Nah, itu Bang. Membuktikan LSM itu berfungsi dengan benar gitu Bang. Nah, ada nggak? Yang pertama itu apa itu Pak? Pertama yang kita betul-betul sudah mulai menyikapin itu waktu tahun 2004. Ya, gitu. 2004 itu dulu ada impor limbah ilegal di Barelang. Oh gitu. Saya masih ingat betul itu dilakukan oleh PT Apel. Itu limbah berbahaya itu Bang? Oh iya, limbah B3. Oh B3. Impor. Jadi di situ kita sudah secara intens mengkritisi. Ya. Sambil minum kopi nih Bang ya? Sambil minum. Ya, itu terlalu panas sekali. 2004 itu. Dan itu memang menjadi berita internasional. Gitu ya? Iya, jadi kita terus menyorotin. Kemudian 2006 saya kalau nggak salah ada limbah B3 juga di Sagulung. Iya. Waktu itu diletakkan di samping kantor kecamatan. Walah. Jadi dulu di situ ada kalau nggak salah Ruli juga tuh. Iya, iya. Satu kawasan. Iya. Itu terimbas. Dulu kami sampai bawa ke rumah sakit. Itu berarti yang ada sungai-sungainya itu Bang? Di samping dia waktu itu sampai posisinya apalah kita katakan air sumur itu aja sudah
tercemar. Jadi waktu kita bawa warga dulu ke rumah sakit, kita periksakan memang sudah kena mereka semua. Makanya direlokasi mereka ke dapur 12. Itu yang kedua terkait dengan limbah. Limbah ya. Limbah. Nah, baru selanjutnya kita bergerak bersama Gebrak. Itu Gebrak juga udah mulai. Nah, yang paling mungkin yang penting barangkali ya, start di publik itu waktu tahun 2006-2007 kita berjuang untuk hak atas air. Hak atas air ya. Jadi diskriminasi ya hak dasar ini dilakukan oleh pemerintah atas nama legalitas. Ya. Nah, ini yang kita kecam. Karena untuk air itu nggak berlaku asas legalitas. Kenapa? Ya. Karena asas legalitas itu ya hanya berlaku untuk hal-hal yang kita anggap tadinya ya berhubungan dengan aturan-aturan yang berhubungan dengan domisili dan lain sebagainya. Tapi kalau hak atas air itu harus melampaui. Itu udah hak hajasi ya. Nah, itulah awal yang paling, karena waktu itu hampir 2 bulan. Ya, kita di Bundaran Otorita tuh. Dulu jadi Bundaran Otorita itu bulat tuh. Iya. Itu pohon besar, tertutup tuh. Iya. Tertutup. Karena kita berada di dalam itu 2 bulan, maka sekarang kan lihat itu bundaran itu udah dipangkas semua. Jadi kami sebut itu Bundaran Gebrak dulu. Nah itu. Jadi itulah dari situ terus kemudian yang lain-lain. Jadi dari itu demo namanya Bang ya? Oh demo, terus menerus. Demo yang sekaligus juga nolak, itu berbarengan dengan penolakan kenaikan tarif air waktu itu. Jadi itu demo Abang tuh nyata ada efek ke masyarakat ya? Ya artinya setelah demo itu maka ada kebijakan untuk kios air. Kios air ya. Dulu kan masyarakat tuh belinya per drum. Iya. Per Kalau drum nggak ambil air resapan. Ya. Kios air inilah yang membantu. Walaupun kita anggap kios air ini juga harusnya sudah nggak boleh lagi. Iya. Karena bisnis jadinya Bang. Iya. Karena mereka bayar mahal 18.000 per kubik. Ada yang 20.000. Iya. Nah artinya tetap juga itu mahal. Cuman distribusinya lebih mudah itu aja. Tapi ya itu hak dasar. Iya. Jadi bukan charity, bukan kasihannya, bukan karena dia kebaikan, bukan. Itu memang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah memberikan itu. Jadi negara bertanggung jawab. Iya. Namanya hak berarti harus dia dapat ya Bang. Betul. Jadi bukan hadiah, bukan seolah-olah kebaikan dan lain sebagainya. Kira-kira dulu lah Bang, dulu ingat nggak Bang seniman yang menjadi referensi Abang atau minimal Abang punya acuan lah. Jadi tidak lari daripada kebudayaan Indonesia itu sendiri. Iya, ini pertanyaannya bagus sekali nih, luar biasa. Secara umum Indonesia memiliki banyak ya seniman dan budayawan hebat. Iya. Nah, kalau dulu itu saya kira saya mengagumin kalau dia budayawan ya termasuk juga sastrawan itu Sitor Situmorang. Oh, Sitor. Iya, itu yang unik menurut saya karena dia mungkin orang pertama di Indonesia yang bergerak menggunakan pantun dalam puisi. Dalam arti berangkat dari apa yang disebut upasa dan upama. Oh gitu ya. Iya. Dan dia itu sorry Bang, itu memang original kultur Bataknya ya diangkat dia ya. Original. Makanya dia luar biasa menurut saya. Dan tema-temanya itu membumi ya tentang Danau Toba, tentang Bonapasogi, tentang Batak dan lain sebagainya. Dan karya-karyanya tentu berkualitas tinggi ya. Punya daya imajinasi yang sangat luar biasa menurut saya. Sebagian sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, Belanda, dan Prancis. Nah, kemudian kalau dari musisi juga ada, saya kira Amir Pasaribu. Amir Pasaribu. Iya, ini komponis. Gitu. Jadi orang ini unik kenapa? Amir Pasaribu, kemudian Sitor. Mereka ini juga boleh disebut intelektual. Gitu ya. Nah, jadi berpikirnya luar biasa, kemampuan, wawasan, pengetahuannya luar biasa. Amir itu menguasai 11 bahasa internasional. Iya. Itu dia udah mau membuktikan bagaimana dia menguasai literatur dan berpikir. Ada juga Cornel Simanjuntak yang menurut saya punya visi yang tinggi ya, yang hebat untuk musik Indonesia misalnya.
Tapi di samping itu dia juga punya pemikiran-pemikiran. Memang mereka tidak terjun ke politik praktis. Ya. Tapi kegiatan-kegiatan, aktivitas mereka itu ya bersifat politis karena di masa kemerdekaan. Maksud Abang, hasil seninya itu menggambarkan masyarakat pada saat itu gitu? Nah, karena pasti bersinggungan. Dia bersifat Bersinggungan, politis karena dia menciptakan lagu-lagu kebangsaan. Oh gitu, semangat Lagu-lagu ya? perjuangan. Perjuangan ya? Iya. Sesuai Majuta, dengan ya. masa itu ya? Iya, masa itu. Dan memang mereka adalah orang-orang yang hebat menurut saya, bahkan sampai ukuran zaman ini. Iya. Ya, tentu ada banyak. Nah, setelah itu juga banyak ya, ada Pramudia Nantatur, ada Rendra, ya. Kemudian musisi-musisi Indonesia juga ya hebat, komponis ya maksud saya, itu banyak sekali. Nah, apa yang saya ambil dari mereka itu adalah soal bagaimana mereka bekerja secara profesional dan yang terpenting konsistensi. Konsistensi mereka di dalam menjalani profesi itulah yang saya tiru. Gitu ya, Bang ya. Jadi mungkin ini berlaku juga untuk semua profesi. Iya. Ya. Jadi bukan hanya di seni dan budaya, tapi di profesi-profesi lain, konsistensi itu penting sekali. Di samping masalah integritas dan lain, tapi konsistensi. Kadang orang ada mencoba 3 tahun udah bubar, betul. 5 tahun bubar, 10 tahun bubar. Iya. Mereka terus ya continue ya gitu. Iya. Dan lalu banyak sekali di Indonesia yang menurut saya hebat-hebat. Betul, Bang. Ya, itu. Jadi gini, Bang, mungkin abang bisa juga bertanya sama aku gitu, Bang. Kenapa harus ditanyakan musisi atau seniman? Ya, karena tadi saya pikir pertanyaannya bagus, jadi saya pikir nggak perlu tanya lagi kenapa harus ditanya. Iya. Tapi mungkin nggak apa-apa, coba boleh juga itu. Apa kira-kira kok bisa? Kok bisa pertanyaannya seperti itu? Gitu? Harusnya abang tanya gitu juga sama aku. Kok bisa ada pertanyaan itu gitu loh? Jadi aku juga kan, abang seniman, abang punya sudut pandang. Iya. Aku pun punya sudut pandang, Bang. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kalau sudut pandangku gini, Bang. Kenapa aku tanyakan itu? Iya. Itu bisa jadi barometer, Bang. Oke. Ternyata sebelum kita ini ada orang-orang yang hebat di masa lalu. Oh iya, betul. Jadi artinya apa? Orang-orang yang masa kini itu jangan langsung terus merasa hebat. Oh iya. Ternyata orang masa lalu banyak yang sudah melakukan hal-hal yang hebat. Betul. Nah, minimal ya Bang ya, orang-orang sekarang itu bisa meniru aja, sedikit aja yang ditirunya. Kurasa udah hebat. Nah, ya artinya dari sisi motivasi semangat Bang, mereka ya. Dari pernyataanku ini tadi Bang, abang ulas lagi gitu Bang. Iya, saya pikir udah kesimpulan lah itu, tak usah panjang-panjang. Tapi begini dia, saya kira memang itu semacam apa ya, semacam entry point ataupun semacam pintu masuk lah ya. Nah pintu masuk, saya kira memang secara jujur kita pun mungkin generasi sekarang tak kenal lagi Sitor. Sitor semua orang nggak kenal. Amir Pasaribu lagi pasti nggak kenal ya. Bang. Kalau Cornell ya mungkin karena dari buku sejarah misalnya ya lagunya ini. Tapi itu juga nggak banyak yang mengenal. Nah kita belum bicara tentang pemimpin-pemimpin yang menginspirasi misalnya kan. Nah jadi itu masih dari sisi seni dan budaya. Jadi gini Bang. Iya. Kalau cerita budaya ini kan nggak habis-habis, Bang. Habis juga, bukan habis. Namanya cerita. Oke. Kalau habis itu berarti karena ngantuk lah, terus kecapean lah. Karena budaya itu, kurasa mulai kita lahir pun udah dibarengin dengan budaya. Apalagi budaya Batak. Begitu lahir datang tulang kita. Belum lagi suku-suku lain. Kalau lahir gimana kan dari kita lahir itu memang nempel dengan budaya apa yang kita dilahirkan. Gitu. Jadi kembali lagi ke nama-nama budayawan yang abang ceritakan tadi itu. Sampai di mana itu? Aku lupa juga nih Bang. Ya saya kira tentang bagaimana mereka menjalani profesinya secara konsisten. Konsisten ya? Iya. Dan itu mereka lakukan dengan sepenuh hati. Walaupun kita tahu misalnya tidak banyak juga orang yang apalagi di zaman sekarang ini yang mau misalnya mempelajari atau apa begitu mereka. Tapi saya pikir sumbangan mereka untuk peradaban dalam melalui budaya, seni dan budaya itu luar biasa untuk Indonesia. Sangat disayangkanlah seorang budayawan
kalau sampai terlupakan ya Bang ya. Menurut Abang gimana Bang? Iya, nggak disayangkan karena memang kalau kita di Indonesia ini memang pendidikan kita tidak disiapkan untuk masuk ke situ. Gitu ya. Iya, ini berbeda. Misalnya di negara-negara maju justru budaya itu jadi landasan dan pondasi. Iya. Karena mereka harus mengetahui dari mana mereka berangkat. Betul. Di mana mereka berpijak. Iya. Nah, kalau kita ini taunya kan mijak. Jadi nggak pernah mikir dia misalnya di mana berpijak, taunya mijak. Itulah yang ceritanya. Kalau bisa diinjak diinjak. Kalau bisa menginjak ya injak aja gitu. Kacau gitu Bang. Ya, jadi itu yang justru itu yang muncul di permukaan. Gitu ya. Nah, kenapa? Cara menghargai orang, hormatin orang, bagaimana perilaku dan lain sebagainya itu kan kita jadi kesannya kan cenderung suka-suka saja. Jadi kalau gitu bisa Abang simpulkan kalau budaya ini bisa dari induk daripada etika itu sendiri, Bang? Ya, dia semua ada di dalam situ, karena dia menyangkut soal sistem nilai. Sistem nilai. Jadi baik dan benar, salah dan buruk dan bagus misalnya. Contoh begini, kalau di negara maju yang memang dia berbasis budaya, orang melakukan sebuah kebaikan, itu bukan karena dia takut. Karena terhadap yang lain, bukan karena dia merasa bahwa dia harus berbuat baik, karena dengan berbuat baik itulah dia dihormatin. Kita, ya sebaliknya begitu, kalau dia takut berbuat salah, bukan karena dia takut dipenjara, bukan karena dia tahu itu tidak benar. Nah kalau kita kan lain, karena takut dipenjara makanya nggak berbuat salah. Itu berarti dia lari ke norma budaya, Bang ya? Ya, itulah yang membentuk. Membentuk. Jadi apa namanya dia karakter. Dulu Pak Soekarno ya Bung Karno sebut ya karakter building. Ya membangun karakter itu kan nggak selesai. Masuk Orde Baru ya udah bubar lagi. Jadi dipengaruhi sama pemimpin berikut-berikutnya. Iya, artinya kan dalam contoh sehari-hari kita berhadapan dengan orang yang lebih tua itu bagaimana sikap kita? Nah, kan seharusnya budaya kita sudah mengajarkan itu, tapi dalam praktek kan sering tidak dilakukan kan. Contohnya ya kita harus permisi, harus minta izin apa segala macam. Itu kan soal penghormatan. Nah, dan itu menjadi hal-hal yang lumrah sebenarnya di Indonesia. Nah, ini yang kutanya ini sekarang Bang, apa pula hubungannya ke politik? Jadi Abang masuk ke politik Bang. Nah, itu pula ini jawabannya harus Abang yang ngomong ini. Ya, secara hubungan ya dengan politik sebenarnya sudah cukup lama melalui gerakan-gerakan di mahasiswa, kemudian juga literatur ya. Dan hampir banyak ya, bukan hampir banyak, cukup banyak buku-buku yang berhubungan dengan politik dan filsafat politik itu kita baca. Jadi secara teoritis kita membaca dan mendapatkan wawasan-wawasan dari berbagai macam sumber. Nah, selama itu kita masih katakanlah tidak masuk dalam politik partisan, artinya menjadi politik praktis anggota partai enggak. Kita menyikapin politik ini sebagai sebuah pemikiran. Pemikiran, kemudian juga sebuah tantangan lah. Karena kalau belajar politik ini kita memang harus membicarakan politik memang harus belajar banyak. Karena di situ juga segala sudut bukan hanya masalah aturan-aturan tentang politik, batasan-batasan tentang politik, tapi menyangkut etika, moralitas, ya masalah hukumnya, kemudian juga aspek-aspek lain sosial, termasuk sosiologisnya, atau culture-nya. Atau bisa ya disimpulkan jadi environment politik? Enggak. Artinya ketertarikan itu kan tidak cukup hanya tertarik, tapi juga harus diimbangi dengan pengetahuan. Ya, kalau kita bicara hari ini misalnya, bagaimana sih kita melihat apa yang disebut dengan budaya politik atau political culture misalnya ya, di Indonesia. Nah, tentu ini nggak bisa kita raba-raba atau hanya sekedar perkiraan, harus berangkat dari studi. Studi tentu ada literatur, dan dari situlah menjadi referensi kita. Tapi by the way, memang terjun ke politik praktis ini, ya boleh dikatakan ya antara insidental dan bukan insidental. Insidental artinya begini,
Ini berangkat dari pengalaman ketika kami mendampingi ini bersama LSM Gebrak, mendampingi warga Balai Kolam gitu. dalam menuntut memperjuangkan hak atas listrik. Nah, pengalaman memperjuangkan itu cukup lama, hampir setahun. Setahun full lah katakan, setahun full. Kemudian, apa yang kita bisa dapat dari situ? Ternyata selama perjuangan itu, kita nggak punya akses. Oh gitu. Ya, akses politik, baik ke pemerintah maupun ke legislatif atau DPRD. Nah, dari sinilah pemikiran itu muncul. Berarti kalau kita punya akses, maka perjuangan itu akan lebih terbantu. Terbantu ya. Nah, tentu dorongan teman-teman dari Balai Kolam lah yang mendasarin ini. Walaupun kita masih ragu awalnya, benar nggak kita mau terjun ke politik nih gitu. Terus kalau kita terjun, lantas apa yang bisa kita buat rupanya kan gitu. Maka 2014 diputuskan lah. 2013 mendaftar diputuskan dan saya langsung di kota langsung menang karena cukup suara dari Balai Kolam. Dan setelah kita jalanin, ya memang akses itu penting. Artinya membantu setelah kita duduk, ya kita terus menjadi bagian dari perjuangan masyarakat Balai Kolam yang membantu sekali untuk kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah atau pihak-pihak terkait, termasuk ke lembaga DPRD karena kita ada di dalam. Itulah yang mendasarin sebenarnya. Jadi kalau bisa aku tangkap ya Bang ya. Jadi kalau sebelum Abang masuk ke politik, cantolannya itu nggak dapet ya? Cantolan maksudnya? Istilahnya kita mau menyalurkan suara masyarakat, ya kan? Iya. Karena itu masih, ya bisa dibilang belum kenal ya secara personal. Iya, betul. Akhirnya kita mau nyantol sama siapa untuk ngadu? Iya, satu, betul. Makanya abang bilang tadi sampai setahun itu, kan akhirnya capek teriak-teriak aja kan? Oh iya. Nah, memang sih untuk hasilnya tidak efisien. Iya, betul. Ya. Udah makan waktu, makan tenaga segala macam. Ini aku mau menangkap alasan abang jadi ke partai politik ya. Ini dari cerita pertimbangan abang, ya, salah satu pertimbangannya tadi itu. Iya. Pertimbangan. Jadi supaya ada cantolan pegangan. Ya. Baru kedua mengefisienkan masyarakat untuk menyuarakan ke wakilnya. Kalau udah masyarakat itu yang memilih wakilnya, otomatis komunikasinya nyambung. Ya, ini aku tangkap dari bicara abang tadi loh. Bukan asumsi buta ini. Ya, tapi ada satu yang saya mau sedikit koreksi, bukan cantolan, tapi lebih tepat akses. Oh, akses ya. Ya, akses itu lebih direct langsung dan lebih cepat. Lebih cepat ya. Contoh misalnya ketika warga mengajukan surat untuk ke pemerintah, ya dan ke DPRD, kita bisa monitor langsung. Oh gitu. Jadi abang yang ngontrol. Bisa monitor, bisa berkomunikasi langsung. Di dalam ya? Iya. Gitu ya. Itulah manfaatnya kalau kita ada di dalam, karena langsung bisa mengkomunikasikan. Kalau kita di luar mungkin harus menunggu. Iya kalau diinformasikan, iya kalau ditanggapin. Kalau enggak ya kita datang lagi, begitu. Terus ini Bang, yang ku tangkap yang terakhir ya. Yang ketiga itu makanya abang masuk ke politik, karena abang mendapat dukungan penuh dari masyarakat itu. Iya. Betul. Nah, itu kan nggak semua loh Bang. Orang dapat dukungan, mungkin abang nggak pernah bagi-bagi duit saat itu ya? Iya, nggak pernah gitu. Mungkin malah kantongnya itu untuk Ya operasional. dibantu, malah dibantu malah dibantu ya? Iya, dibantu. Nah itu, jadi di sini Bang, aku makanya abang undang itu senang kali Bang. Iya. Jadi aku ketemu sosok yang punya nilai di politik Bang. Betul, iya. Kalau untuk jadi caleg itu kurasa banyak cara lah Bang. Tapi abang ini kan punya keunikan ya, yang nggak semua orang bisa lah Bang. Mungkin ada yang bisa, tapi masih hitung jari lah yang seperti abang. Iya. Kalau dilihat dari rekam jejak ini kan abang termasuk orang yang frontal. Iya, frontal ya, oke. Ya, frontal itu dalam arti istilahnya ini agak provokatif, tapi nggak apa-apa. Oke. Ya. Artinya kalau orang frontal, pasti efeknya kan dibenci Bang. Ya, karena dia pasti kasar. Baru mengagetkan untuk orang-orang yang tertentu gitu. Nah, secara pribadi abang gitu Bang, apakah di diri abang nggak ada kenapa harus buat kayak gini? Kenapa
harus frontal gitu loh. Oke. Ya, ini pertanyaan penting dan menarik menurut saya. Begini, sesungguhnya politik itu pertarungan ide. Gitu ya, Bang ya. Ya, politik itu tanpa ide, tanpa gagasan dan pertarungan yang menyelingkupi ide dan gagasan ini, yaitu ya cuman apa aja, cuman hirup pikuk apa aja ya, perdebatan kosong ya, omong kosong lah. Pelengkap aja gitu. Iya, kalau di politik sesungguhnya itu. Nah, kita berangkat dari sebuah ide ataupun gagasan tentang bagaimana masyarakat seharusnya dibantu, didukung, diberdayakan ya ataupun dihormatin. Iya. Nah, kita melihat bahwa seharusnya pembangunan itu bersifat partisipatif. Artinya keterlibatan masyarakat itu ada. Jadi bukan top down langsung perintah, nggak seperti itu. Karena dinamika masyarakat itu hidup sebagai sesuatu yang hidup, ya katakanlah sebagai sebuah mekanisme yang hidup, yang dia harus berinteraksi. Jadi nggak bisa langsung Anda harus ini, nggak bisa. Dan kedua, semua proses pembangunan itu harus melibatkan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat pelakunya. Yeah. Nah, gagasan kita ini kita pertarungkan, kita sampaikan, kita idekan. Nah, itu yang pertama. Kedua, ide kita tentang bagaimana sebuah kebijakan itu harus bersifat adil. Yeah. Jadi kebijakan yang berkeadilan. Ya, ini sesuatu yang memang abstrak, tapi kita bisa merumuskannya secara konkret. Contoh misalnya. Bagaimana pemerintah menyikapin hak-hak dasar masyarakat? Yeah. Apakah pemerintah membuat sebuah kebijakan diskriminatif atau tidak? Ambil contoh, untuk masyarakat air, untuk masyarakat miskin, terutama yang ada di Duli, itu sangat diskriminatif. Dan saya bisa pastikan melanggar HAM. Gitu ya. Kenapa? Karena pemerintah menggunakan ajas legalitas. Padahal seharusnya itu dikesampingkan karena ini menyangkut hak dasar. Nah, kita bertarung dan ide ini dipertarungkan bahkan bila perlu sampai frontal begitu. Jadi frontal bukan dalam pengertian bahwa kita ya katakanlah berhadapan dengan pemerintah dengan kekerasan atau dengan kasar ataupun dengan sikap-sikap arogan, bukan. Tapi ide ini kalau nggak dibenturkan, nggak dipertarungkan, maka pemerintah juga nggak mengetahui apa sebenarnya, nggak merespon. Ya. Jadi di situ dia frontalnya itu. Dan memang seharusnya inilah yang mendasari semua aktivitas politik. Nah, dari sinilah kami selalu berjalan ya di dalam menjalankan fungsi kami sebagai anggota DPRD. Nah, bahwa tadi semua politik harus didasarin oleh pemikiran, ya dari ide atau gagasan dan pemikiran. Dan kemudian ada satu lagi. Apa itu, Bang? Bahwa semua tujuan dari kerja politik ataupun agenda politik adalah keadilan. Nah, untuk keadilan ini, inilah yang kami selalu bersikap keras. Jadi ada hal-hal yang bisa tawar-menawar atau ditoleran, ada yang tidak bisa. Termasuk tadi menyangkut hak dasar, hak hidup. Contoh misalnya kasus di Rempang. Nah, ya apa yang kami suarakan, kami menganggap bahwa pemerintah tidak adil. Karena apa? Karena pada sejak awal mereka sudah tidak menghormatin, artinya sudah tidak memperlakukan dirinya setara. Jadi warga yang ada di Rempang itu dianggap sebagai apa ya? Objek aja. Ya, objek saja. Harusnya mereka juga subjek pembangunan. Jadi harusnya setara. Nah, karena ini sudah begini, maka kami mengkritisi. Dalam bentuk apa dia harus lakukan? Dia harus melakukan dialog, dia harus menghormatin keberadaan mereka. Ya, nah, bagaimana budaya, bagaimana culture mereka, bagaimana apa kehidupan mereka itu harus dihormatin dulu, baru bikin program. Jangan bikin program mereka dipost, diusir, dipaksa pakai tentara, pakai aparat. Nah, jadi pertarungan-pertarungan ide gagasan ataupun juga termasuk pemikiran yang melatar belakangan inilah yang membuat kami berani frontal dengan banyak pihak. Intinya pergerakan Abang ini lebih ke humanity ya? Jadi kalau dia menyangkut soal keadilan, berarti ya itu menyangkut aspek kehidupan. Yalah, tidak saja, ya udah pasti manusia. Sudah pasti ya ke manusia. Artinya di sini memang inilah yang mendasarin semua pergerakan politik. Jadi kalau nggak ada itu ya semua udah cuman keramaian aja, cuman keriuhan, cuman ya kayak pasar malam aja kalau nggak. Kesepakatan untuk tertentu aja ya. Ya hanya apa ya keramaian lah, ibaratnya pasar malam atau di jalan raya lampu merah rame rong suara ya hanya begitu aja politik itu. Jadi nggak ada.
yang jelas dalam setiap masalah Bang kan nggak semudah itu kan. Pasti ada kesulitannya kan. Iya. Walaupun Abang tetap memperjuangkan gitu. Iya. Nah, misalkan Abang mendapat satu kesulitan gitu atau perlu bantuan gitu, apakah Abang punya referensi harus kemana atau cari apa gitu? Oh iya. Jadi dalam proses pendampingan, baik sebelumnya di DPRD maupun setelah di DPRD, contoh misalnya, bahwa dalam hal-hal menyikapi yang berhubungan dengan pemenuhan hak dasar atau hak keadilan masyarakat itu, sering sekali kadang-kadang lembaga pemerintah ini berdalih. Yeah. Ya, berdalih misalnya pura-pura tidak tahu atau berdalih itu kebijakan pusat dan lain sebagainya. Maka langkah yang dilakukan adalah ya melaporkan juga hal-hal yang menjadi masalah ini ataupun apa yang menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat ini ke lembaga-lembaga yang kompeten yang berhubungan dengan persoalan ini. Ambil contoh misalnya seperti kasus Rempang, ya, termasuk persoalan air, ya, distribusi hak atas air ini kita laporkan ke Komnas HAM. Yeah. Saya ke Komnas HAM. Kalau air itu LSM Gebrak melaporkan ke Komnas HAM. Kemudian kalau dia menyangkut soal tindakan aparatur, itu pasti ada lembaganya. Kalau polisi Kompolnas, kalau ASN kemana, itu kita lakukan dengan jalur-jalur itu. Yang jelas Abang nggak langsung ke ke hukum ya untuk itu, tapi tetap masih ada melalui mekanisme ya lembaga yang ada. Termasuk misalnya kalau ada kita anggap kebijakan yang memang dia dalam pembuatan kebijakan tersebut dianggap misalnya ini ya ada yang dilanggar secara administratif. Nah, kita tahu kita pasti arahkan masyarakat ke ombudsman misalnya. Jadi ombudsman lah nanti yang akan meneliti apakah ada maladministrasi atau hal-hal yang dianggap melanggar sesuai dengan prosedur yang ada begitu. Jadi kita mendorong juga masyarakat untuk melakukan upaya-upaya. Jadi maksud aku gini Bang, jadi Abang dalam ambil tindakan yang mentok lah contohnya gitu, tetap tidak langsung memperkarakan. Oh enggak. Dia enggak. Ini ya. Biasanya itu kan proses komunikasi. Jadi memang kalau dalam pendampingan itu biasanya begitu. Nah, kalau kita di DPRD karena kita sesuai dengan kewenangan DPRD provinsi dengan pemerintah provinsi. Ya sampai hari ini saya pikir ya cukup baik lah ya. Pemerintah provinsi pun merespon ya baik. Terutama misalnya ada masyarakat yang nggak mampu. Atau ada masyarakat yang nggak mampu dari sisi kesehatan tadi ya, pembiayaan, termasuk juga nggak mampu biaya sekolah. Itu kita komunikasikan dengan pihak provinsi, responnya positif. Tapi ada kadang-kadang yang memang dia keputusannya di pusat. Nah, maka itulah yang kita dorong untuk melaporkan ke lembaga-lembaga yang bisa menekan pemerintah pusat gitu. Jadi Bang, kan kita harus perlu juga mengupdate diri. Walaupun tetap di dunia politik. Jadi, Abang untuk mengupdate itu pernah nggak manggil seorang tokoh atau apa gitu? Kalau itu udah automatically ya. Karena apa? Karena pengetahuan ini kan informasi dan pengetahuan itu berjalan cepat. Secara personal, saya biasanya baca buku. Baca buku ya? Iya, baca buku, berbagai macam buku. Ya, kadang-kadang kebanyakan malah untuk ukuran sekelas anggota DPRD misalnya ya. Tapi bukan itu poinnya saya senang saja membaca. Nah, di luar dari itu, ada pertarungan gagasan yang dia dilakukan di lapangan. Misalnya dia aksi. Ada dalam forum dialog. Makanya kami ya di LSM Gebrak sebelumnya dan sekarang juga misalnya mengundang tokoh-tokoh. Nah, sebut saja ada berapa? Dari tahun 2007. Ya. Dulu pernah kita undang 2004 ya tepatnya 2005 itu Mas Putu Wijaya membahas refleksi tentang tsunami di Aceh. Kemudian juga Karana Sarumpait juga dulu pernah ya. Itu masih aktif lah di dunia aktivis. Kemudian kita undang juga ada Pak Akbar Tanjung. Itu tokoh politik. Golkar punya Bang ya? Golkar dulu itu. Kemudian kita undang juga Mas Butet, Sekretaris Jasa. Budayawan. Ada juga Yudi Latif, pemikir. Ada Rike, dia
Pitaloka, ya, ada juga, ya, Rocky Gerung juga udah 2 kali, 3 kali kita undang, 2 atau 3 kali Rocky. Jadi gini Bang, Iya. Aku kan perlu tahu juga Bang, ini kan udah banyak ini tokoh-tokoh yang Abang undang ya. Iya. Iya, aku rasa Abang tahu betul lah, sebenarnya manfaatnya ada nggak Bang? Oh, manfaatnya besar sekali, karena dengan begitu kita ya bisa bertukar pikiran, juga menguji sekaligus pemikiran. Iya. Jadi contoh apa yang kita anggap harusnya begini, nah kita undang mereka menyampaikan, terjadi dialog, terjadi perdebatan. Dan itu menguatkan kita, satu. Kedua, tetapi juga ada tujuan lain di balik kita mengundang, adalah memberikan edukasi politik, pendidikan politik. Jadi sebenarnya itu yang paling utama. Mengedukasi masyarakat, yang memberikan. Contoh biasanya temanya itu apa? Tentang misalnya apakah pemilu ini memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat misalnya. Nah, apakah pemilu ini bermartabat? Apakah ini itu? Yang jelas pertanyaannya menantang lah ya. Ya, menantang selalu. Tema itu kita bikin ya. Termasuk juga tentang isu-isu money politik dan lain sebagainya. Itu dibahas di forum itu gitu. Siapa lagi yang kita undang kemarin ya? Siswono Yudhosodo. Ya, itu juga politician ya. Nah, terus gini Bang, ini kembali ke... ada Profesor Yusmar Yusuf tuh ya. Yusmar Yusuf itu budayawan Riau. Budayawan Riau ya. Berarti guru besar di Unri. Ya, lokal sini. Nah, sebelumnya Rektor Unri juga pernah kita undang, itu ahli kelautan itu. Gitu ya? Profesor Mukhtar Ahmad. Wah, itu luar biasa pengetahuannya. Jadi, baik yang akademisi maupun aktivis itu kita undang. Terus gini Bang, dari diskusi-diskusi ini yang terrealisasi ada nggak Bang contohnya Bang? Oh, dulu ada beberapa ya. Misalnya ada yang menarik, ketika kita undang Pak Akbar Tanjung dulu. Iya. Nah, ini menarik. Iya. Jadi, di forum ada audiens menyampaikan, ketika itu listrik mati-mati. Iya. Bolak-balik mati, ini PLN ini dulu. Jadi disampaikan, bagaimana mungkin listrik di Batam mati, sementara gas dijual ke Singapura itu lewat Batam. Maka disampaikan ke Pak Akbar waktu itu. Nah, Pak Akbar kaget. Karena saya di depan kan, sebelah beliau nih. Sorry Bang, aku kasih contoh Bang. Yang Abang cerita itu seolah-olah seorang gembala duduk di atas kerbau, tapi makannya nasi putih doang. Ya, terus? Kan di bawahnya daging itu Bang, semua. Ya, itu istilahnya. Jadi, nah disampaikan Pak Akbar kaget. Iya. Jadi Pak Akbar waktu itu saya ingat dia bilang, wah itu harusnya nggak boleh. Kebutuhan kita itu yang utama baru ekspor. Jadi Pak Akbar sampaikan ke saya, ke forum, baik nanti ini akan saya sampaikan setelah saya pulang ke Jakarta. Oke? Nah besok beliau itu besoknya saya telepon saya jam 1 siang. Ya, dia telepon saya bahwa saya sudah menyampaikan hal itu ke Menteri SDM. Dan Menteri SDM mengatakan bahwa dia akan membereskan hal ini, hal soal listrik di Batam ini. Nah setelah itu listriknya nggak mati lagi. Jadi itu dalam konteks bagaimana forum itu bermanfaat. Iya Bang, nah, karena kan nggak semua loh Bang tahu Bang kalau yang Abang kerjakan itu bermanfaat apa enggak. Ini ada problem, Abang panggil toko ini, ternyata membuahkan adalah buah positif yang betul-betul dirasakan masyarakat. Betul. Jadi kan suatu saat atau hari-hari berikutnya kan kalau kita panggil tokoh berarti harus yang bermanfaat gitu tapi Bang. Itu sebenarnya bonus. Tujuannya gitu apa? Sebenarnya kita dalam mendiskusikan tentang konteksnya adalah pendidikan politik. Jadi bagaimana seharusnya kita melihat persoalan negara ini? Bagaimana kita menjadi warga negara di dalam kondisi negara seperti ini misalnya. Jadi kita meminta pemikiran-pemikiran mereka yang sudah punya jam terbang tinggi ini agar bisa menjadi bagian dari proses demokrasi ini gitu. Itu sebenarnya tujuan utamanya di situ. Artinya kita nggak boleh apatis, tapi kita juga nggak boleh terlalu, artinya kayak cenderung misalnya seperti wah gimana gitu loh. Ya harus kritis dan juga harus bersikap rasional gitu. Intinya perpolitikan harus berkembang terus gitu. Ya berkembang, tapi juga harus didasarin oleh sebuah prinsip rasionalitas. Rasionalitas ya. Ya bukan emosional. Kalau sekarang ini kan cenderung emosional nih. Iya. Ya kan?
Apalagi kalau mau menang sendiri itu ya Bang. Ya kan kalau kita lihat sekarang nih, semua orang menganggap bahwa hal yang salah jadi benar. Ya. Ya, atau dibenarkan. Hanya karena misalnya, ya oke lah, itu dia merasa bahwa itu idolanya. Padahal nggak bisa, ini kan soalnya harusnya ada sikap kritis. Nggak bisa kita misalnya, lampu merah itu bisa ditabrak misalnya hanya oleh ambulan. Ya, ambulan, pemadam kebakaran, dan presiden lewat. 3 itu. Yang lain tuh nggak boleh. Jadi kalau itu undang-undang misalnya. Kalau dibilang adil merata nggak juga Bang ya. Tapi tetap juga dia dikondisikan pada hal-hal yang tertentu ya. Betul. Nah, justru melalui edukasi pendidikan politik itulah makanya masyarakat menjadi lebih terbuka dan lebih paham. Jadi secara rasional dia bisa menggunakan pemikiran dan hak pilihnya. Nah, itu gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang ini Bang, yang inilah, ini kan lagi rame-ramenya nih. Udah boleh masuk ke situ Bang? Masuk aja, hajar aja kita. Kita ini oke aja. Ini sampai besok pagi ini nggak habis ini. Kita asik-asik aja. Ini siapa aja aku tengok nih. Jadi kan kalau politik sekarang Bang, kalau aku lihat kan Abang nggak begitu kayak orang-orang itu ya, caleg lain itu pasang spanduk kemana-mana, setiap sudut ada gitu Bang. Oh, saya pasang spanduk juga. Iya, tapi tak sebanyak mereka Bang. Buktinya aku kesini tadi nggak ada lihat wajah Bang. Udah ketemu betul. Di rumah ini baru. Ada jalur-jalur tentu. Jadi saya udah tahu jalur yang ditempuh Pak Mani Huruk pasti nggak ada spanduknya. Iya. Jadi karena bukan dapil saya. Oh gitu. Karena masuknya dari Muka Kuning ya? Iya. Nah, itu pasti nggak ada. Berarti memang jalurnya bukan ada, di dapilnya Bang ya. Aku makanya tadi tanya Bang, wah ini Abang ini caleg tapi kok nggak ada spanduknya gitu. Iya. Aduh, apa udah bosen jadi anggota dewan atau gimana tuh? Tapi kalau menurut Abang lah Bang, Abang mencalegkan lagi ini memang masih dibutuhkan masyarakat atau karena keinginan Abang Bang? Ya, pertanyaannya saya pikir penting ya, menarik. Karena ini periode pertama saya dan periode kedua dalam proses pencalonan ini. Ada agenda yang harus memang saya tuntaskan. Yang pertama adalah mengawal pembangunan ya SMK, sekolah. Ya sebenarnya termasuk SMA juga masih kurang. Tetapi karena di Bengkong ada 2 udah SMA dan di Batu Ampar itu juga sudah ada 1 dan mau tambah 1 lagi. 2 lah ya saya kira. Tetapi SMK nggak ada. Padahal Batu Ampar itu kita tahu adalah daerah industri sipil. Kemudian juga untuk daerah perkantoran, administrasi, termasuk juga pariwisata dan Bengkong. Tapi selama ini kita melihat terjadi kekosongan dalam rekrutmen tenaga kerja yang berbasis masyarakat. Oh gitu. Dan tidak mengherankan bahwa hampir semua yang direkrut itu di luar dari wilayah Bengkong Batu Ampar. Artinya putra daerah kalah gitu. Kalah yang ada di situ. Padahal sumber daya manusianya cukup banyak. Dan yang kadang-kadang kalau kita lihat ya, saat ini anak-anak di Bengkong Batu Ampar dan Batu Ampar maksudnya, kalau mau sekolah itu bayangkan ke Batu Haji, SMK 1. Kalau hujan lagi gimana? Ke SMK 5 di Batu Haji, ada SMK 9 di Piayu. Paling dekat dia SMK 2 di Legenda. SMK 7 Botania. Nah, di samping memang keinginan masyarakat ke SMK tinggi, tapi memang ini harus menjadi prioritas dari pemerintah provinsi. Dan ini saya akan mengawal ini, itu dia. Dan yang kedua tentunya adalah yang saya hadapin sehari-hari, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses kerja. Karena selama ini selalu dibatasin oleh usia. Oh gitu Bang ya. Padahal usia produktif itu masih sampai umur 40 bahkan 50. Tapi karena ada aturan-aturan seperti itu yang dibuat oleh perusahaan dan ini terjadi pembiaran. Nah, saya berharap pemerintah provinsi bisa ya berdialog dengan pemerintah pusat untuk membuat semacam aturan-aturan yang fleksibel dan ya sedikit khusus lah agar ada kewenangan pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan sebuah aturan yang dalam bentuk perlindungan tenaga kerja lokal. Jadi memang harus diprotek. Nah, sehingga upaya pemerintah untuk menyiapkan pelatihan itu masuk ke dalam upaya meningkatkan kapasitas dan skill tenaga kerjanya.
Di sisi lain, saya juga ingin mengawal agar semua program pelatihan yang berbasis masyarakat itu bersifat langsung. Jadi bukan hanya data-data yang diambil dari yang dilakukan oleh pusat, berdasarkan statistik dan lain sebagainya. Jadi mereka real lihat di daerah ini kebutuhannya apa. Misalnya Bengkong, Batu Ampar, Batu Aji, Sagulung, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi bisa peluangnya. Untuk bisa mengembangkan ini menjadi sumber potensi ekonomi. Nah, inilah dua agenda penting menurut saya, ya, harus di-backup dengan peraturan daerah ataupun peraturan gubernur. Jadi intinya gini, Bang. Abang kan udah berapa periode jadi Dewan? Ya, ini yang periode pertama baru di provinsi ya. Di kota satu provinsi. Iya. Berarti Abang merasa punya tanggung jawab untuk menyelesaikan yang satu lagi ini, ya betul. Karena saya ini yang saya sampaikan ke masyarakat. Kalau saya reses, itu yang menjadi keluhan mereka. Nah, tentu saya harus memperjuangkan ini. Nah, kalau SMA misalnya, di beberapa kesempatan saya sudah berbicara juga. Di Bengkong itu misalnya ada SMA 25. Yang awalnya kondisinya itu ya, lebih bagus lah istilahnya sekolah seperti Pujasera. Nah, akhirnya kita undang TPU, sampai TPU-an kita undang waktu itu supaya ada perhatian lebih serius. Gitu. Nah, jadi masalah nasional itu, Bang. Artinya kan sudah lebih bergerak cepat dan kita mau bergerak cepat karena pendidikan ini nggak bisa dikatakanlah ditunda-tunda ditunda-tunda buat kita itu enggak. Semakin ditunda semakin bodoh lah nanti. Nah, tentu ada hal yang lain juga. Memang saya juga ini lagi mendorong, menyiapkan sebuah konsep. Bagaimana pemerintah provinsi itu fokus terhadap peningkatan kualitas atau katakanlah pemerataan kualitas pendidikan. Jadi nggak boleh jomblang antara ini dengan ini, akreditasinya ini bisa A, ini C atau apa, nggak bisa. Jadi itu penting sekali menurut saya untuk digesa oleh pemerintah provinsi. Iya, karena dari akreditasi Bang kadang timbul diskriminasi. Ya diskriminasi, akhirnya itu yang terjadi penumpukan. Coba lihat Batu Aji itu. Semua ndak SMA 5 kalau nggak salah. Wah, itu sampai jadi, ya SMK dan SMA. Iya. Jadi kan ada terkesan kalau tamatan dari sini lebih bagus. Ya lebih bagus dan tamatan dari sini masih diragukan. Walaupun misalnya dalam perdebatan dengan Dinas Pendidikan bahwa saya tidak mau menyalahkan orang tua karena semua orang tua yang berpikir benar ya pasti anaknya mau sekolah yang terbaik. Iya kan? Jadi nggak bisa dibilang loh mereka memaksakan. Ya memang harus dipaksa dia. Orang tua harus memaksakan agar anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Iya. Jadi kan gini, Bang. Nah, ini kan real ya, Bang ya. Kalau masalah pendidikan ya. Orang tua pasti kayak yang Mbak bilang tadi. Anaknya disekolahkan ke tempat yang terbaik. Padahal di dekat rumahnya itu ada juga sekolah yang sama. Ya, itu soal lain, itu soal zonasi. Tetapi maksud saya, tadi kan hubungannya tadi yang dimaksud Pak Manero ini saya tahu bahwa inilah tugas pemerintah ya meningkatkan kualitas pemerataan pendidikan tadi ini. Jadi nggak bisa berdalih dia, wah nanti dulu lah, nggak bisa. Dia harus kejar betul. Bukannya harusnya gini, Bang. Misalnya adalah sekolah satu yang favorit lah. Orang kan ke situ semua nih, Bang. Ya, karena dulu kan pernah ada sempat favorit, walaupun sekarang nggak ada. Tetapi imbasnya sampai sekarang masih. Misalnya di daerah Sekupang, Batu Aji, orang maunya pasti ke SMA 1. Jadi kenanya stigma. Jadi itu aku nggak tahu ya, pemerintah itu bisa merasakan nggak efek daripada itu. Karena apa? Seorang anak, Bang, mungkin kita sekolah dulu pun kayak gitu ya, Bang. Kita ngerasain ya. Kita kalau misalnya kita sekolah di perguruan A, ketemu dengan perguruan yang favorit. Betul. Padahal belum tentu loh mereka lebih pintar, Bang. Iya, betul. Tapi image tadi ini harus dirubah. Tapi salah satu caranya itu tadi. Bahkan beberapa kasus yang katakanlah cukup ekstrim ya saya usul. Misalnya begini, di SMA 1 ya. Itu menjadi rebutan. Di sini SMA 3. Dulu pernah saya sampaikan kepada Gubernur Kepri, waktu itu Pak Isdianto. Pak, kalau bisa dibuat sebuah kebijakan. Jadi SMA yang ini yang disebut favorit hanya boleh menerima siswa nilai maksimal 60. Oh, gitu. Nah,
Jadi yang 70 sampai 90 sekian itu pindah sekolah ini. Nah, kita mau lihat sebenarnya sekolah ini memang betul sekolah unggul atau enggak. Iya. Jadi kalau dia muridnya 50 masuk keluar 90 nilainya, itu hebat sekolahnya. Tapi kalau misalnya muridnya masuk nilainya 95 keluar 94, ya kan berarti nggak ada hebat. Atau gini, Bang. Biasa aja. Ini usul dari aku. Kalau di SMA 1 itu udah favorit. Iya. Kenapa nggak gurunya dipindah? Iya, bukan. Grade-nya yang diturunkan, bukan gurunya. Nggak apa-apa. Supaya gurunya memang betul-betul hebat. Iya. Jadi dia menerima murid yang nilainya rendah. Mampu nggak ya, untuk... baru dia upgrade. Dia naikkan sampai ini kan. Jadi yang pintar-pintar itu dikirim ke sekolah yang ini. Nah, tentu itu menjadi tantangan juga untuk sekolah-sekolah yang ada di sekelilingnya. Sambil pemerintah terus meningkatkan kualitas, ya, gitu ya. Pelatihan, sertifikasi dan lain sebagainya terhadap guru-guru ini. Tapi itulah kira-kira. Kalau cerita itu, Bang, kurasa nggak habis satu malam ini, Bang. Ya memang nggak habis. Rencananya memang kita tadinya mau begadang nih, tapi ya itulah. Kita pindah aja lah, Bang, karena itu nanti aku pun nggak bisa. Ya mungkin ada episode ya. Nanti jadi khusus itu, next Bang. episode itu nanti mungkin bisa. Ini aku tanya Abang aja. Artinya itu udah teknis lah ya. Iya, itu kan teknis. Orang yang berkompeten nanti yang. Ya ini kan kopinya harus tambah juga nih. Coba agak kalau mau tambah, Gung. Apa gerakan LSM yang tadi lah, Bang? Apa namanya, Bang? Gebrak ya? Iya, gebrak. Terus kalau Abang hubung-hubungkan lah itu ke politik yang Abang pegang sekarang itu. Masih ada korelasinya nggak itu, Pak? Relevannya gitu ya? Iya. Saya kira sangat relevan. Karena apa? Begini, karena dia berbasis perjuangan yang sama untuk keadilan. Oh itu. Ya, bahwa caranya satu melalui non-parlemen, yang satu parlemen. Iya, hanya beda tempat aja ya? Hanya kan biasanya kalau di LSM itu, dia bisa lebih leluasa menyuarakan tanpa harus ada protokoler, tanpa adu administrasi dan lain sebagainya. Nah, kalau di DPRD ya harus ada prosedur ya. Nah, artinya dengan cara kerja di combine ini menjadi lebih dinamis. Jadi pakai sistematik yang sudah ada berarti, Bang, ya, kalau di dewan ya? Ya, kalau di dewan kan sudah ada rambu-rambu kerjanya. Rambu-rambu kerja. Ya nggak bisa seenak kita sendiri, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, ada isu ini nggak kita harus dirapatkan dulu kan. Tapi kalau di LSM kan dia bisa langsung menyuarakan itu. Gitu. Langsung dapat titik permasalahan. Ya, dia bisa menyuarakan langsung. Kalau DPRD nggak bisa. Berarti Abang ke gebrak itu tetap butuh lah ya? Ya, bukan butuh. Karena itulah yang menjadi semacam roh perjuangannya itu ya di situ. Gitu. Memang harus dia bersifat gerakan. Kalau enggak kita ini nanti jadi kadang-kadang bisa hal-hal misalnya begini. Udah ada rumah kebakaran, mau ditangani harus rapat dulu. Oh iya. Rapat dulu. Nah itu ada rapat, dan itu nanti nggak quorum rapatnya. Rumahnya udah terbakar nih. Iya kan? Nah itu kan cara kerja di pemerintahan kan begitu. Memang itu prosedurnya. Kalau di LSM kan enggak. Nah paling tidak di dalam posisi kita menyuarakan itu bisa lebih fleksibel. Ya walaupun lebih bergaya aktivis daripada anggota DPRD. Gitu, Bang. Itu tadi relevansinya ke gebrak ya, Bang. Iya. Nah kalau relevansinya ke toko lah, Bang. Oke. Kalau tadi kan toko lokal kan udah ada, Bang. Contohnya kayak ada tadi beberapa toko yang Abang sebut lah banyak. Pertanjung, Yudi Latif, ada Rocky Gerung. Tapi Rocky Gerung tuh biasanya banyak yang nggak suka ya. Aku mau tanya nih Pak Manurut nih, aku malah mau tanya ya. Kenapa orang nggak suka? Kalau itu tergantung orangnya juga, Bang. Kalau aku sukanya itu dia selalu memandang dari sisi yang berbeda, Bang, hingga menemukan jawaban. Itu ya, perspektifnya ya. Iya. Jadi dia nggak mau searah aja, Bang. Sebenarnya sih tujuannya sama. Iya. Nah, gitu loh. Jadi memang yang sering terjadi itu adalah faktor like and dislike. Iya. Nah, dalam sebuah dialog, sesungguhnya yang disampaikan adalah perspektif. Iya. Nah, perspektif itu kalau bahasa Latinnya perspicare, artinya cara pandang. Iya. Jadi orang bisa berbeda cara pandang. Iya. Ya, misalnya kita melihat itu welcome to Batam, dari sini jelas, dari sana nggak jelas. Iya. Dari sini. Nah, artinya itu nggak menimbulkan kita menjadi antipati satu dengan yang lain, karena cara pandang. Iya. Tapi yang kalau aku pribadi, Bang, kalau lihat sosok Rocky Gerung itu, Bang, dia berani mereformasi cara berpikir. Walaupun nanti efeknya itu banyak pertentangan lah, Bang.
Gitu. Sama kayak abang bilang tadi, ada yang nggak suka, ada yang suka. Iya, gitu. memang sebenarnya kalau saya sih melihat, karena kita ini sebenarnya lebih cenderung menjadi masyarakat yang feodalistik. Iya. Feodalistik ini artinya itu tadi, ya baik dalam bersikap pun sopan santun yang kadang-kadang sopan santunnya yang nggak diperlukan atau berlebihan atau apa begitu. Sehingga mengatakan sesuatu isu harus mutar-mutar kemana-mana gitu. Iya, harusnya to the point aja udah selesai sebenarnya. Itu dia. Cuma itulah yang kadang yang sering dikaitkan orang etika. Ya, baru sementara terkadang etika, kadang alasan etika ini bisa menjadi memperlambat penyelesaian masalah. Ya sebenarnya bukan etika, menurut soal cara barangkali. Orang berbeda cara dan gaya ya. Kalau etika tetap sama aja. Artinya begini, ketika kita menghormatin orang, yaitu sesuatu yang bersifat etik misalnya. Ya, tidak menghormatin orang berimplikasi terhadap etik. Nah, tapi kalau cara menyampaikannya mungkin berbeda-beda. Mungkin ada orang melihatnya dari sisi itu. Tapi saya pikir banyak tokoh ya, tokoh pemikir, tokoh politik kita yang hebat-hebat lah ya. Kalau saya secara khusus memang lebih banyak didorong oleh pemikiran para politisi ya pada saat sebelum dan setelah kemerdekaan kita. Nah, saya pikir mereka yang punya gagasan-gagasan tentang negara, tentang bangsa, ya, yang terus-menerus mereka juga secara militan dan konsisten ya menyikapin persoalan dan memperjuangkan ide-ide dan gagasan mereka. Jadi nggak ada yang kita lihat instan waktu itu. Mereka terus bergumul dan terus secara aktif. Nah, itu yang menurut saya menarik sebenarnya. Kalau yang sekarang ya tentu juga banyak yang hebat, tentu dengan posisi yang berbeda. Gitu Bang ya. Jadi Bang, kan tadi tokoh-tokoh lokal Indonesia kan Abang udah jelasin ya. Iya. Banyak kali pun. Kalau kita bahas satu-satu kan nggak cukup ini malam ini Bang. Iya, betul. Harus ada perpanjangan waktu. Nah, aku mau tanya Bang, Abang kan punya kayaknya apa ya istilahnya ya? Abang ngefan sama dia atau Abang nggak tahu aku. Abang itu kok suka kali sama dia gitu loh. Dalam arti cara berpikirnya kah atau apanya? Itu kalau nggak salah namanya si Che Guevara ya Bang ya? Iya, Che Guevara. Che Guevara bacanya Guevara. Ya. Guevara. Itu bukan orang Indonesia. Iya. Terus awal pertama Abang kenal atau sosok itu dari mana Bang? Iya, Che Guevara ini kan seorang tokoh pembebas ya di Amerika Latin. Dia orang Argentina, kemudian Fidel Castro pergi ke Argentina, berkenalan, berjumpa dengan Che. Seorang anak muda yang berpikiran revolusioner. Revolusioner ya. Nah, tetapi sebelum sampai ke sana, sebenarnya gagasan-gagasan tentang pembebasan itu sudah dilontarkan oleh Bung Karno di luar. Kalau dari secara histori, Bung Karno. Ya. Jadi mereka juga mengadopsi pemikiran gagasan-gagasan revolusioner Bung Karno. Cuman ada perbedaannya bahwa kalau C ini yang akhirnya menjadi tokoh internasional yang legendaris karena dia tidak diklaim, tidak dipagarin oleh satu kelompok. Oh gitu. Nah, berbeda dengan Bung Karno. Nah, kalau Bung Karno kan seolah-olah milik PDIP aja. Iya. Nah, jadi tafsirnya seolah-olah mereka aja yang paling berhak. Bung Karno itu yang memberikan inspirasi terhadap pergerakan di Amerika Latin dan juga di Afrika. Dia itu betul-betul tokoh yang sangat besar. Di luar, tapi di Indonesia nggak seperti itu. Itu tadi karena dilokalisir. Iya, jadi dia seolah-olah ya ini hanya milik satu kelompok saja. Macam monopoli. Sehingga yang tadinya ini yang begitu besar menjadi kecil. Nah, kalau dibandingkan dengan C misalnya, ya di luar Bung Karno, termasuk juga Fidel ya, termasuk juga tokoh-tokoh pergerakan mungkin setara dengan Ho Chi Minh di Vietnam misalnya. Tokoh-tokoh pergerakan ya saya bicara ya. Nah, artinya di sini ada perbedaan. Che Guevara itu bebas. Bebas ya. Ya, dimengerti, dipahamin dan juga dihormatin oleh siapapun. Nggak ada yang mengklaim bahwa ini milik kami. Nah, tentu dalam konteks inilah saya melihat. Tetapi di sisi lain,
apa yang dilakukan Che dalam upaya-upaya pembebasan Amerika Latin itu berangkat dari ide dan gagasan bahwa tidak boleh ada yang disebut dengan penindasan gitu ya, oleh manusia atas manusia. Jadi selama dia pernah berkeliling dari Argentina sampai ngelilingin Amerika Latin, itu dia lihat bagaimana tuan-tuan tanah itu ya menjadikan manusia itu seolah-olah memang seperti budak. Mereka mengambil keuntungan dari situ dan lain sebagainya. Nah, dia dokter. Dan tentu dia melihat harusnya ini tidak perlu terjadi dan tidak boleh terjadi. Maka gagasan itulah yang lambat laun membentuk pemikirannya di dalam upaya melawan setiap tindakan penindasan. Maka ada satu kata-katanya, jika hatimu marah atas penindasan, maka engkau adalah sahabatku. Dan saya mengutip, itu menjadi sebuah quote, kutipan yang saya pakai sejak saya ya digebrak juga, kemudian juga saya sebagai setiap campaign anggota DPRD, itu message saya. Jadi untuk memastikan bahwa saya bergerak di bidang itu. Gitu. Yang jelas kalau keyakinan Abang dengan campaign yang dia buat itu, kalau itu terjadi, penindasan bisa terhapus ya Bang? Gak terhapus. Harus, setiap penindasan itu harus dilawan. Harus dilawan ya. Perlawanan dulu ya? Iya, harus dilawan. Nggak mungkin terhapus, tapi jangan dibiarkan. Jadi harus berani melawan itu. Karena itu melanggar dan melawan prinsip-prinsip kemanusiaan. Itu kira-kira. Dan memang itu statement yang cukup keras. Walaupun sebenarnya buat saya statement itu ya berisiko kalau secara elektoral ataupun untuk kepentingan suara. Ya, karena orang merasa banyak nggak ditindas. Ya, jadi dia nggak merasa kawan saya gitu. Nanti kalau satu waktu dia mengalami penindasan, barulah dia merasa bahwa ini memang betul-betul teman gitu. Bukan, takutnya gini Bang, jadi terstigma kalau kawan Abang itu khusus orang yang tertindas saja, itu takutnya. Iya, kan begini, kalau di Indonesia ini kan kadang-kadang seperti arisan itu, soal orang mengalami musibah ditindas. Nah, kecuali kalau mungkin di tempat lain saya nggak tahu, tapi kan artinya begini, orang kan juga harus peduli terhadap yang lain. Jadi walaupun dia nggak ditindas kan bukan berarti dia nggak peduli ada tetangganya yang dibiarkan, kan nggak boleh. Nah, makanya kita kan menganut paham Pancasila. Apa itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah artinya tanpa harus kita dipukulin oleh aparat atau ini kan juga kita harus punya kepedulian kan gitu. Betul. Itu kira-kira. Jadi sosial itu tetap ya Bang? Ya itulah yang mendasari prinsip-prinsip perjuangan. Jadi digebrak juga sama, saya pun dalam menyuarakan itu. Karena memang penting juga untuk kita bisa menyampaikan kepada masyarakat. Ya. Nah, apalagi sekarang ini dalam rangka misalnya pemilu. Belum lagi misalnya kita berhadapan dengan isu money politik. Ini lain lagi kan. Nah, bagaimana misalnya money politik itu kan bentuk lain dari penindasan sebenarnya. Itu bentuk lain penindasan. Orang yang punya uang membeli kepala. Itu lebih ngeri lagi dibandingkan perbudakan yang terjadi ratusan tahun yang lalu dalam bentuk modern. Ya inilah perbudakan, di atas perbudakan ya money politik ini, karena kepala yang dibeli loh. Kalau dulu tenaganya yang dibeli, berarti lebih mendalam lagi. Lebih ngeri lagi. Kalau dulu kan tenaga yang diperkosa ataupun dieksploitasi. Sekarang, itu yang disebut perbudakan. Nah kalau sekarang kepalanya, kepala pusat dari pusat dari gravitasi semua, keseimbangan semua. Nah kalau kepala dipenggal kan selesai kan. Otaknya di situ, apanya semua di situ. Betul. Nah kan lebih ngeri lagi kan. Jadi Abang nggak setuju dengan apa ini Bang ya? Kayak bagi-bagi uang itu ya? Bukan nggak setuju, harus dilawan. Harus dilawan. Harus dilawan. Saya pikir itu pengingkaran dan itulah bentuk penindasan yang modern yang paling dahsyat dan sangat menghina. Sangat menghina martabat. Abang berani nyatakan itu ya? Oh ya sangat menghina martabat. Karena begini dia. Kalau dulu kan udah jelas. Yang dieksploitasi itu tenaga. Maka ada disebut perbudakan. Dia dipekerjakan tanpa ini. Sekarang otaknya, money politik di kepalanya loh yang dibeli. Kan makanya istilahnya per kepala 150. Per kepala 200. Nah kalau dia paket A, paket B, paket C, macam-macam lah harga kepalanya kan. Berarti pandangan Abang lah. Kalau orang itu udah dibeli suaranya. Menurut Abang, orang yang dibeli suaranya itu termasuk orang yang gimana lah itu Bang, kalau pandangan Abang? Dia sebenarnya sudah kehilangan kehormatan sebagai manusia, karena yang dijualnya haknya.
Karena ketika dia menjual haknya, maka dia mendegradasi, menurunkan derajatnya sebagai benda. Nah, kalau sebagai benda, dia nggak punya harapan apa-apa lagi. Udah selesai, benda sama seperti ini benda. Ini benda, nggak punya rasa lagi, udah. Jadi, abang lah di Dewan kan. Kenapa nggak abang usulkan ke pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia itu supaya ada kecerdasan berpolitik gitu bang. Jadi nggak terjadi. Ya, edukasi politik ini harusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, partai politik dan pemerintah. Tapi kadang-kadang kan kita juga tahu lah ya. Kadang-kadang hal-hal yang kayak gini juga dipelihara. Ya, karena banyak yang berkepentingan kan. Nah, jadi tunggulah dulu Pak Mani Huruk dan kawan-kawan nanti anak kita ini jadi pemimpin di Republik ini kan. Jadi ada keinginan. Iya deh ya. Ya kan? Nah, ini teman-teman juga begitu. Karena ya itulah situasi yang membuat sebenarnya ini berdampak luas. Iya. Ya, terhadap semua fondasi kehidupan bernegara kita. Karena udah salah dari awalnya. Maka teruslah begitu. Tapi ketika kita bicara kayak gitu, banyak juga yang tersinggung loh bang. Kenapa tersinggung? Ya, dengan misalkan lah anggapan abang itu yang tadi itu terwujud. Berarti kan dia tidak mendapatkan uang. Bukan, saya tidak dalam posisi menyalahkan masyarakat. Ini mereka-mereka yang ini ya. Masyarakat dipaksa, jadi masyarakat itu dihina. Iya. Bahwa sebagian masyarakat menerima dihina. Ada yang dengan sukarela dihina, Iya. Lain cerita. Tapi ini kan mereka-mereka yang terjun ke politik ini yang harusnya menjadi bertanggung jawab. Jadi kalau masyarakat dia memang posisinya nggak berdaya kan? Iya. Ya nggak berdaya. Nah, konsekuensinya kan yang mau kita sampaikan. Apa artinya kalau dia jual haknya? Kan itu. Kita hanya menyampaikan itu. Bukan soal ini salah atau benar, bukan. Tetapi itulah kondisinya. Nah, kalau kita mau mencari ujungnya ya tentu mereka-mereka yang menjadi pelaku politik lah yang harusnya memberikan edukasi. Iya. Ya, contoh misalnya, kami turun ke masyarakat, itu nggak pernah kampanye. Dalam arti pilihlah saya begini, itu nggak pernah. Saya sampaikan bahwa penting sekali sebagai warga negara kita bertanggung jawab terhadap Republik ini. Baik buruknya Republik ini juga tanggung jawab kita. Nah, terus sampailah kita sampaikan bagaimana seharusnya kita memilih secara rasional. Ya, dan tentu kita memutuskan bukan dalam keadaan tekanan. Nah, hari-hari ini masyarakat itu cenderung merasa tidak berdaya karena diancam dengan uang 150, 200 dan 250. Teruslah sampai paket apalah nggak tahu lah kayak sekolah kan. Padahal paket-paket itu harusnya gratis kan. Ancaman manis itu bang. Nah, justru itu yang kita mau edukasi. Tapi faktanya di beberapa tempat yang kita hadirin, yang kita datangin itu justru dibombardir. Jadi bombardirnya pun udah pakai bazooka. Udah di atas bazooka apa itu? Nah, udah enggak lah, udah pakai bom pas. Kadang-kadang radiusnya udah enggak gitu lah kan. Iya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita merasa, wah ini ya harus dilawan lah gitu. Tapi untuk pencalonan abang lah, abang pesimis nggak dengan adanya orang jual suaranya itu bang? Nah, ini kan sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Jadi untuk saat ini abang nggak pesimis atau gimana bang? Ya, kita bukan pesimis, tetapi kita harus lebih cerdas dan lebih banyak untuk melakukan pendekatan dan edukasi, itu dia. Dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya, kalau soal praktek ini sudah dari dulu-dulu pun saya kira terjadi. Jadi artinya sekarang gini aja lah, Pak. Saya minta kasih tugas Pak Fidel ini. Nanti coba survei dulu di Batu Haji, coba jumpain dulu satu kampung. Sudah berapa di mereka itu diminta KTP? Nah, kalau itu terus tanya dulu untuk apa KTP itu gitu. Nah, coba cek dulu di sana gitu. Oh, yang minta KTP itu ya, Bang? Bukan, nanti warga udah pernah diminta KTP belum, Mak? Mungkin satu orang udah pernah ngasih 5 kali KTP, Bu. Ya kan? Kebetulan kalau di rumah aku, Bang, aku nggak. Ya bukan di rumah, masukku. Ini tugas pro apa tadi ini ya? Rekan pro. Ya kan? Rekan pro ini untuk nanti jadi tema selanjutnya. Oh, gitu. Itu Bang, tunggu aku dapat mandat yang spesial lah, Bang. Bukan, masukku gini. Coba nanti sekali-sekali podcast dengan masyarakat juga lah. Apa kesan mereka, apa gini. Nggak ada yang berani, Bang? Nggak berani. Mungkin caranya jangan formal begitu ya, ngobrol-ngobrol lah. Wah, nanti aku kena gitu ya? Iya. Itu kan semuanya harus Bang? Persetujuan ya bersama. Sama sadar. Iya, oke. Nanti paham. Jadi maksudnya kalau Abang pertegas lagi,
Kalau bagi-bagi uang untuk dapat suara itu penghinaan. Ya itu penghinaan, dia karena membeli kepala masyarakat untuk dapat suara. Gitu ya. Itu penghinaan. Ya saya pikir itu yang perlu disadarin oleh semua pihak. Ini aku baru dengar dari Abang. Oh iya, itu memang sudah kita pelajarin itu. Kan sudah kita bilang tadi, kalau dulu ada yang disebut budak, ya, yang dieksploitasi apanya? Tenaganya. Ya kan? Kalau sekarang di atas budak, karena yang dieksploitasi apa? Kepalanya yang dibeli. Oh, dibeli ya? Ya dibeli. Ya udah selesai lah. Artinya udah tinggal apa ya? Kalau orang udah nggak ada kepala begitu kan? Ya tinggal ya udah badan aja, badan ya udah kayak benda biasa aja, nggak ada lagi. Artinya disimpulkan orang itu tak punya nilai lagi, Bang ya? Ya secara hakikatnya ya sudah selesai karena dianggap kepalanya sudah nggak ada. Istilahnya kayak barang dagangan. Ya iyalah barang dagangan. Jadi objek aja. Kalau udah kita beli berarti milik kita. Padahal sesungguhnya demokrasi itulah sarana ya di mana masyarakat itu menyuarakan mereka sebagai subjek. Ya, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi tantangan. Nah, itu harusnya. Maksudnya gini, Bang, Abang bilang subjek itu berarti dia nggak akan jadi objek atau dia nggak akan menjadi korban gitu, Bang. Iya, kalau misalnya dia mau dihina seperti itu, ya dengan datangnya orang membayar ya satu kepala kan istilahnya kan. Nah, ya berarti kan ini tadi yang saya sebut mendegradasi, menurunkan derajat. Nilai kemanusiaannya karena gini, memilih itu hak. Bukan kewajiban. Kalau kewajiban ya silakan dia mau lakukan atau enggak. Ada pilihan ya. Iya. Nah, bukan hadiah, dia bukan mau diambil. Kalau hadiah mau diambil mau enggak apa-apa. Tapi ini hak yang melekat. Sama dengan orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan. Padahal hak itu cuma 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kalau setiap hari mungkin kita obrol ya, aja. Ya, mungkin ada yang bisa sebagian agak di ini mungkin ya. Tapi itu pun tak perlu juga sebenarnya. Nah, ini yang menarik menurut saya. Tapi ya saya senang lah kalau dari rekan pro sudah menanyakan hal ini. Nah, paling tidak ini menjadi diskusi yang menarik lah menurut saya. Kalau aku ikut-ikut cerita dari Abang ini nggak cukup ini satu episode ini. Harus ada episode berikutnya. Next episode sambil santai lagi kan. Nah, jadi kopinya pun kurang ini. Pemirsa aku rasa sama ya sama aku ya. Punya keinginan masih ketemu dengan Abang ini di podcast Rekan Pro ya. Jadi waktu juga yang mengakhiri podcast ini, tapi sebelumnya kalau bisa Abang ini punya statement lah untuk pemirsa sebelum kita tutup. Baik, terima kasih Pak Bidal. Saya merasa senang dan terhormat tentunya bisa bersama-sama dengan Pak Bidal, rekan pro ya. Dekat sini, Bang. Kamera Abang sini. Rekan pro yang malam ini sudah berdiskusi. Sebenarnya kita berdiskusi ya, bukan tanya jawab. Sebenarnya berdiskusi tentang berbagai hal. Terutama dalam situasi di saat sekarang ada pesta demokrasi, yaitu pemilu. Nah, kami tentu senang sekali pada kesempatan ini menyampaikan pesan bahwa di 14 Februari tahun 2024 ini, agar kita semua bersama-sama menggunakan hak pilih yang dalam hal ini tentu menggunakannya secara baik dan benar, secara rasional, menentukan pilihan masing-masing. Satu hal barangkali yang kami harapkan adalah jangan kita memilih karena intimidasi atau terintimidasi oleh politik uang. Kita harus melawan karena sesungguhnya praktek politik uang yang dilakukan oleh oknum-oknum caleg atau siapapun itu sesungguhnya adalah sebuah penghinaan, bukan saja terhadap akal sehat, tapi martabat kita sebagai manusia. Karena apa? Karena sesungguhnya yang dibeli itu adalah hak dasar kita, yaitu hak politik kita. Nah, inilah pesan kami agar kita juga berani mengatakan tidak atau no way kepada politik uang. Nah, kami sendiri selama ini yang mengedukasi masyarakat untuk terus-menerus berani menyuarakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Makanya selalu dalam setiap pemilu kami mengutip sebuah ungkapan dari seorang sosok
revolusioner, yaitu Che Guevara, yang mengatakan, jika hatimu marah atas ketidakadilan, maka engkau adalah sahabatku. Dan pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman juga untuk sama-sama peduli atas keadilan. Maka kita akan bersahabat. Selamat malam, semoga teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, teman, dan para sahabat sehat walafiat. Terima kasih. Kami atau saya pribadi, Fidel Manihuruk, mengucapkan terima kasih Anda telah menonton sampai selesai. Saya harap pemirsa mendapatkan manfaat daripada bincang-bincang kecil ini. Sebenarnya masih panjang lagi yang bisa kita bahas. Kesetiaan pemirsa menonton sampai habis. Saya Fidel Manihuruk mengucapkan terima kasih. Tetap di podcast Fidel Manihuruk Rekan Pro. Mantap.